Maka itulah yang terjadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW. Fi sidratil muntaha, dalam surah An-Najm dikeluarkan Allah, maka zabal puadu maro'a, tidak berdusta puatnya. Nah, puat kelak, puatnya ini makom sultan ini terhadap Tuhannya. Apa yang dilihatnya? Keterpesonaan Nabi Muhammad kepada Allahu Rabbul Jalal. Bagaimana Nabi terpesona dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikisahkan dalam surah An-Najm ayat 11. Paham pian? Zikirnya Nabi saat itu menggunakan puat. Ketika pian melihat keindahan Allah ataukah kebesaran Allah, Jalal Allah, Jamal Allah, Kina Allah, pada saat itu yang bergerak itu adalah puat pian. Puat itu relung terdalam daripada kolbu pian. Kita tidak bicara kolbu di sini, kita bicara puat. Puat itu untuk apa? Untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ulama menyebut dengan kolbun, hati, tapi yang dimaksud adalah puat. Bagi makom ruh urwani disebut dengan kolbun, pada makom ruh sultani disebut dengan puat. Nah, itu bedanya. Tentu beda, karena kewalian seseorang juga berbeda. Ada yang hanya pada tingkat kolbun, ada sampai pada tingkat yang disebut dengan puat. Di atas puat ada enggak? Ada lagi. Minggu depan tunggu. Kalau terlalu tinggi kita tidak bisa mengamalkan. Bukan soal mengamalkan, kita perlu tahu dulu. Kita perlu tahu. Kalau kita tidak tahu apa artinya, titiannya tahu dulu. Nanti kita menyelami sedikit demi sedikit, karena hidup kita hanya sekali. Dan tidak mungkin manusia akan mencapai surga Firdaus kalau dia tidak melihat Tuhannya. Nah, ini penting. Kalau orang sudah di makam puat ini, mereka mendapatkan surga Firdaus. Berhaklah dia tinggal nanti di surga Firdaus. Orang yang masuk di surga Firdaus itu tidak lagi disiksa. Kalau Jannatun Naim itu bisa disiksa sebelumnya, ya kah? Ada yang 500 tahun hanya masuk surga. Masalakakum fis saqar. Pernah pian dengar neraka sakor? Masalakakum fis saqar. Nah, orang di surga sudah lama tinggal di surga, ada datang tiba-tiba orang. Hah? Orang baru nih pinanya nih. Ada katipilah, belum ada, belum diolahkan cuma malaikat ya kelak. Di mana aja selama ini? Itu udah Al-Qur'an tuh. Hah? Aku selama ini di neraka, di sakor. Sakor itu apa? Masalakakum fis saqar. Maka orang surga bertanya, masalakakum fis saqar? Lam naku minal musallin. Dulu waktu di dunia aku tidak mengerjakan sembahyang. Jadi orang yang tidak sembahyang, nerakanya adalah neraka sakor. Satu lagi, zakat. Selain sholat adalah zakatnya. Orang tidak mengerjakan sholat dan atau zakat, maka orang nerakanya adalah neraka sakor. Berapa tahun? 500 tahun dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi yang lain ada yang 1000 tahun, ada yang 5000 tahun. Satu hari fil yaumil akhirah sama dengan 1000 tahun kita di sini. Bayangkan pian kali. Satu hari. Mun di sana 500 tahun kali 1000, itu lebih. 500.000 tahun dikali seharinya 1000 tahun. Nah, kali aja pian. Kalkulator kada cukup toh. Lama di neraka tuh, jangan main-main pian. Jangankan neraka tuh masuk ke kita, menyentuh rambut kita pun jangan bisa, jangan kawak, jangan berharap. Berlindunglah kepada Allah daripada api neraka. Bukan neraka yang kita takuti. Yang kita takuti adalah kalau Allah jauh dengan diri kita. Sementara di dunia ini Allah penuh kasih sayang kepada kita. Kenapa kita tidak menggapainya? Itu labaika ya abadi. Selamat datang wahai hambaku. Ayo ambil, tangkap rahmat dan kasih sayang Allah itu.
Itulah Nabi melihat, merasakan Tuhan. Dalam hadis lain Nabi pernah mengatakan, man aklasallah ta'ala arba'ina sobahan joharat yanabiul hikmah min qalbihi ala lisanihi. Apabila seseorang bisa selama 40 hari, arba'ina sobahan, 40 hari, dia mengikhlaskan dirinya, maksudnya bahalwat atau mengkhususkan waktunya untuk Allah selama 40 hari, yanabiul hikmati min qalbihi ala lisanihi, maka akan terkeluarlah dari lisan hatinya, dari lisannya, dari hatinya, yang keluar dari hati nuraninya sesuatu kalimat-kalimat yang mengandung hikmah. Maksudnya kata saya, jika engkau bisa ingin punya hikmah, harusnya engkau melakukan puasa kah selama 40 hari atau berujlah kah 40 hari gitu. Nah, kalau itu tidak bisa juga, nah belajar marifatullah. Ya lah, karena belajar marifatullah juga untuk mendapatkan hikmah. Subhanallah. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu mir'atul mu'min. Nah, mukmin itu, nah ini man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dalam kitab Kanzul Marifah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, tahu ya kalapian lah. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Datuk Kelampayan. Kitab beliau Kanzul Ma'rifah. Di awal kitab beliau menulis seseorang harus mengenal dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia akan mengenal Tuhannya. Nah, ini ada hadis lagi. Rawahu Imam Baihaqi dalam kitab beliau Fil Kubra. Dalam kitab Al-Kubra beliau mengatakan, al-mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin itu mir'ah bagi mukmin, cermin orang mukmin. Al-mu'min wal muradu minal mu'min al-awal. Mukmin yang dimaksud di dalam kalimat hadis yang pertama, kan ada dua mukminnya nih. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Berarti mukminnya dua kalau nih. Mukmin yang pertama diucapkan itu qalbul abdil mukmin, itu hati orang mukmin, atau bahasa lainnya fuad orang mukmin. Wa minasani, yang kedua, mukmin yang kedua artinya huwallah, dialah Allah. Berarti terjemahannya begini, al mukminu, hati orang mukmin itu, fuadnya orang mukmin itu adalah cermin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin dapat informasi tentang Allah, mengenali Allah, harus melewati fuad. Itu paling terbaik. Di bawah fuad namanya kolbun, paling tidak melewati hati yang biasa. Paham kan? Al-Quran bang, hadis semua untuk apa? Al-Quran hadis ya teks. Ulama apa untuk apa? Yaitu teks. Tapi memahaminya kita tidak akan bisa tanpa menggunakan fuad. Yalah. Quran hadis risalah enggak? Risalah. Ulama risalah enggak? Risalah. Tapi kita untuk memahaminya siapa? Ulama kah kita kah? Kita yang harus. Kalau pian ingin tahu tentang Allah, ingin dekat dengan Allah, pian harus gunakan fuad, kata saya. Inilah orang makom di ruh sultani, makam para aulia Allah, dia mengenal dengan fuadnya. Nah, itu maksudnya hadis itu tadi. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Hasyr ayat 23, al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Allah itulah adalah al-mu'min. Kita ini mu'min. Allah sendiri, nama Allah sendiri siapa? Al-mu'min. Nah, dalam Al-Quran Allah itu ialah al-mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Ini tentang jalal Allah. Allah itu al-mu'min, orang yang beriman. Bukan itu artinya. Tapi Allah yang memberi keamanan. Ulun sudah ada menganukan dalam kitab Bunyah kemarin tentang al-mu'min. Al-muhaimin yang memelihara keamanan itu. Al-aziz yang maha mulia. Tuhan itu al-jabbar yang maha perkasa, lagi maha agung. Subhanallah. Itulah Tuhan kita, jalal Allah.
Maka cara yang kedua mengenal Allah selain Jamal adalah Jalal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua, Jamal dan Jalal.